Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang pertemuan ketujuh, yaitu pertumbuhan ekonomi. Ini adalah materi terakhir sebelum kita menghadapi UTS. Oke. Di bab ini kita akan membahas tentang apa sih definisi dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu dibilang ekonominya tumbuh itu definisinya seperti apa. Lalu yang kedua, dampak dari ekonomi yang tumbuh itu apa sih? Kalau misalnya ekonominya bagus, lalu dampaknya buat negara, buat warga negara tersebut itu apa? Lalu ciri-ciri dari negara yang dibilang pertumbuhan ekonominya bagus itu apa? Lalu apa sih faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara? Apakah semata-mata cuma karena GDP aja ataukah ada faktor lain? Lalu akan ada kurang lebih 5 teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Nanti kita akan bahas di akhir dari pertemuan ini. Oke, apa itu pertumbuhan ekonomi? Yes, bisa dilihat di sini. Jadi intinya yang namanya dibilang ekonomi itu tumbuh adalah jika ada peningkatan pendapatan. Ya, jadi jika ada peningkatan pendapatan, maka itu artinya ekonominya itu adalah tumbuh, ya gitu. Nah, kenapa bisa ada peningkatan pendapatan? Itu berarti karena ada peningkatan produksi barang dan jasa. Istilah kata kalau misalnya seorang penjual itu untungnya banyak, karena apa? Karena dia ngejual lebih banyak barang, gitu kan. Maka dia dapat laba lebih besar. Nah, itu seperti itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu jadi dilihat dari kapasitas produksi, dan nanti jadi kalau suatu negara, anggaplah suatu negara itu adalah seorang pedagang, maka kalau pedagang itu menjual lebih banyak, maka dia akan dapat laba lebih untung, maka dia dibilang pertumbuhan ekonominya tumbuh. Jadi misalnya labanya dia hari ini lebih tinggi daripada laba dia kemarin, itu namanya dia ada pertambahan pendapatan, artinya dia bertumbuh secara ekonomi. Nah, gimana dia bisa ngejual lebih banyak barang? Kan bisa dua, bisa karena dia ngejual dengan harga yang lebih rendah gitu kan, atau karena memang yang belinya lebih banyak. Nah, kenapa dia bisa menjual dengan harga yang lebih rendah? Bisa jadi karena dia melakukan ada yang namanya efisiensi, ya kan? Karena misalnya dia punya teknologi bagus, teknologi baru gitu, hingga akhirnya menekan biaya produksi, hingga akhirnya dia bisa menjual lebih rendah tanpa mengurangi atau mungkin nambahin dari labanya dia. Itu simple, cara berpikir simpelnya pertumbuhan ekonomi itu seperti itu ya. Nah, biasanya paling gampang itu secara umum di semua negara itu yang dipakai untuk yang dijadikan parameter untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara itu adalah dengan melihat GDP tahunan, yaitu atau gross domestic product. Apa itu? Bisa dibaca di chapter 2 ya, di recall lagi memorinya di situ ya. Nah, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bagus, lalu dampaknya apa gitu kan? Maka diharapkan ini ada 4 hal yang bisa dilihat. Kalau misalnya ekonominya bagus suatu negara, maka diharapkan ada kesejahteraan warga negara itu juga bagus gitu. Nah, kesejahteraannya bagus itu kelihatannya bisa dilihat dari mana gitu kan? Tingkat penganggurannya rendah, lebih banyak orang bekerja gitu kan. Lalu udah gitu distribusi pendapatan juga makin bagus atau makin seimbang gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah persiapan. Nah, ini tahapan selanjutnya. Pertumbuhan peningkatan kesejahteraan. Sejahtera tuh ngeliatnya dari mana? Nah, paling simpelnya itu parameter melihat tingkat kesejahteraan itu adalah paling umum dipakai ya. Itu adalah tingkat inflasi. Apa sih coba tingkat inflasi? Tingkat inflasi itu adalah jika adanya perubahan harga barang. Harga barang tahun ini barang yang sama gitu kan, dengan di tahun berikutnya harganya berubah atau enggak, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan ya antara tingkat inflasinya Indonesia sama Korea itu secara umum, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Inflasi Korea itu rata-rata itu di bawah 2%. Jadi data terakhir yang saya dapat itu di tahun 2017 dia 1,94, lalu di tahun 2018 dia 1,48, di tahun 2019 dia bisa mencapai 0,38%, dan di tahun ini di tengah pandemik dia masih mencapai tidak minus, yaitu dia di inflasinya 0,27%. Jadi masih rendah bagaimana? Nah, Indonesia gimana?
kalau misalnya Korea itu tingkat inflasinya masih di bawah 2%, maka Indonesia rata-rata di bawah 5% tapi di atas 2%. Jadi bisa dibilang tingkat inflasi Indonesia itu masih lebih tinggi daripada Korea. Di tahun 2017 itu kita mencapai 3,8% gitu kan. Lalu 2018 3,29, 2019 kita 2,82, dan 2020 kita di 2,87, masih di 2,8. Jadi kita Indonesia masih lebih tinggi secara tingkat inflasinya. Nah, kalian pasti penasaran terus, kira-kira mungkin kalian masih ingat krisis ekonomi 98, ini adalah krisis ekonomi dunia, dan ini bukan gara-gara pandemik ya, jadi benar gara-gara masalah keuangan gitu kan, dan masalah surat utang. Nah, di situ kalau kalian bisa cek sendiri datanya, itu jadi perubahan pergerakannya, terutama kalian bisa lihat di tahun dari 97, 98, 99. Jadi paling enggak dibutuhkan 3 tahun buat masing-masing negara itu dia recover dari krisis ekonomi. Nah, di tahun 97, 98, 99 itu ekonomi Korea itu secara inflasi itu mencapai tingkat tertinggi. Tertingginya Korea berapa sih? 7,51, dan itu terjadi di tahun 98. Tapi dalam kurun waktu 1 tahun, dari 7,51 Korea itu bisa menurunkan jadi 0,81%. Lah, Indonesia gimana? Di tahun 98 Indonesia, krisis terparah Indonesia kita kenal dengan krisis moneter ya. Indonesia tuh tingkat krisisnya lumayan paling tinggi. Di tahun sebelumnya 97 kita tuh masih seputar 6,23, di tahun 98 kita ada berapa? Kita berapa tingkat inflasi kita? 58,45%. Yes. Itulah yang mengakibatkan harga luar biasa, dolar yang tadinya 2.500 langsung naik menjadi 10.000. Yes. Gitu. Terus harga mungkin tahu kalau dari cerita orang tua kalian gitu kan, mungkin harga tempe yang tadinya 300 menjadi 2.000 gitu karena bayangkan kalau misalnya tingkat inflasinya 58,45%, jadi itu ada kenaikan hampir 50%, 2 kali lipat rata-rata lebih. Nah, kalau Korea itu dari tahun 98 ke 99 dia bisa langsung dari 7,5%, dia bisa nurunin tingkat inflasinya jadi langsung di bawah 1%. Makanya Indonesia hanya bisa nurunin setengah, jadi dari 58 itu dia cuma bisa nurunin sekitar 20, jadi 20%. Nah, itu adalah kondisi inflasi terparah saat itu pertumbuhannya, inflasi rate-nya ya gitu kan. Nah, terus kalau hubungannya pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja gimana? Jadi diharapkan jika ekonominya itu semakin bagus, maka tingkat pengangguran makin rendah. Kenapa? Kalau ekonominya bagus berarti kan makin efisien nih, serapan tenaga kerja itu makin bagus. Jadi nggak banyak orang yang menganggur karena semuanya keserap di semua lini gitu kan. Lalu kira-kira Indonesia sama Korea seperti apa tingkat penganggurannya gitu kan? Ya mungkin kalian tahu bahwa Indonesia secara umum pasti tingkat penganggurannya lebih tinggi daripada Korea karena kita memiliki populasi yang jauh lebih banyak daripada Korea. Tapi kalau kita lihat secara tingkat penganggurannya, maka dibandingkan antara Indonesia sama Korea, Korea itu sehingga jadi tahun 2017 sampai 2018 tingkat penganggurannya itu dia masih di bawah 4%. Ya, 4% paling dan tapi di tahun ini karena pandemik dia jadi naik jadi 4,5%, tapi masih di bawah 4%. Indonesia gimana? Indonesia itu rata-rata di atas 5% tingkat penganggurannya, jadi jauh ya lebih tinggi ya, selisih 1% tapi masih jauh lebih tinggi Indonesia. Dan sama di tahun 2000 sama semuanya naik. Jadi di tahun terakhir tuh 2019 Korea itu tingkat penganggurannya 3,78%, sedangkan Indonesia 5,28% gitu kan. Nah itu. Nah terus kalau distribusi pendapatan gimana? Kira-kira mana menurut kalian yang lebih? Jadi kalau distribusi pendapatan itu kita bilangnya income inequality, inequality income. Jadi makin jarak pendapatan tiap orang itu makin bedanya itu makin jauh atau pendek. Jadi misalnya nggak perbedaannya dikit gitu. Istilah kata tuh kayak gitu ya, distribusi pendapatan. Misalnya pendapatan orang yang di kota dengan orang yang di desa gitu kan. Kan kalau kalian tahu di Indonesia tuh tiap tahun kita kan punya ada UMR ya kan, upah minimum, terus ada UMR itu ada yang UMR Indonesia, terus ada lagi nanti berdasarkan kota ya kan, UMP, upah minimum provinsi ya kan.
Ada UMR, upah minimum regional kalau saya nggak salah ya, upah minimum regional, ada UMP. Nah itu kan beda, itu namanya, jadi kalian bisa compare aja antara UMP sama UMR itu bedanya seperti apa. Nah di UMP itu kan bisa bandingin kota-kota, misalnya Jakarta, Bogor itu beda ya standarnya, Jakarta, Bogor, Jogja, Semarang, sampai Papua itu coba untuk satu level pekerjaan yang sama standarannya dia berapa. Itu bisa di compare di situ. Nah kira-kira kalau di secara internasional itu untuk masalah ke distribusi pendapatan atau apa ke kerataan pendapatan itu dipakai namanya adalah Gini Index. Jadi itu dia ngecek kira-kira tingkatnya, rate-nya apa namanya, udah seimbang belum, sudah rata belum distribusi pendapatannya gitu kan. Nah kalau di Gini Index ini dikeluarin sama World Bank, jadi dia patokannya kalau misalnya poinnya itu 40 sampai 50 itu berarti artinya tinggi. Tinggi di mana? Berarti di negara itu distribusi pendapatannya masih sangat tidak merata. Indonesia gimana? Yes, Indonesia masih tidak merata, tapi kita nggak masuk di kategori tinggi, tapi kita di kategori menengah, di tengah-tengah ya itu kan. Terus kalau Korea sama, jadi ternyata secara Gini Index itu Indonesia dan Korea itu berada pada kelas yang sama-sama di menengah, jadi kita memang belum rata, poinnya aja yang beda. Kalau Korea itu dia poinnya 30, Indonesia berapa? 38. Nah, jadi masih sila kata inequality-nya masih lebih tinggi di Indonesia. Jadi ketidakmerataannya masih lebih parah di Indonesia ketimbang di Korea gitu, ya. Nah, itu. Nah, kalau persiapan tahapan kemajuan, jadi ini biasanya gini, semakin maju perekonomian, semakin negara itu maju, maka ini akan erat kaitannya sama teknologi. Nah, ini nanti kita bahas di bagian teori pertumbuhannya. Nah, apa sih ciri-ciri adanya pertumbuhan ekonomi itu? Nah, ini ya. Satu, pertumbuhan ekonomi jadi terjadinya pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat. Jadi diharapkan kalau misalnya ekonominya makin tumbuh, maka jumlah, istilah kata kalau pertumbuhan penduduknya kita bilangnya fertility rate ya, tingkat kelahiran itu juga makin cepat. Diharapkan gitu, jadi seiring makin maju maka masa orangnya makin banyak. Tapi apakah begitu? Enggak. Kita bisa tahu di Korea itu kan mereka sekarang sedang krisis golongan muda ya, karena tingkat pertumbuhan pendapatannya itu tidak seiring dengan tingkat fertility-nya, kelahirannya. Jadi mulai dari setelah perang Korea itu, setahu saya tingkat kelahiran di Korea itu makin turun hingga akhirnya sekarang di bawah 1%. Indonesia kita masih lumayan tinggi. Lalu adanya peningkatan produktivitas. Nah ini pertumbuhan. Jadi kenapa masyarakatnya makin produktif, makin banyak bekerja, makin menghasilkan sesuatu, ya. And then gitu ada perubahan struktural yang tinggi. Nah ini jadi maksudnya perubahan struktural itu apa? Secara struktur negaranya, politiknya mungkin makin oke, teknologinya, sistemnya gitu, itu namanya makin bagus ya. Urbanisasi dalam suatu, urbanisasi itu apa? Yes, urbanisasi adalah perpindahan dari desa ke kota. Ya, jadi makin banyak orang yang pindah dari daerah pelosok ke daerah kota. Ini sebenarnya bagus nggak bagus? Karena apa? Jadinya kalau desa ditinggalkan nanti itu akan ngefek ke produktivitas di daerah itu. Ya kan? Tapi ini salah satu pertemuan bisa dilihat lah. Orang makin banyak yang tumbuh ya kan di Indonesia gitu kan. Orang terus berbondong-bondong pindahnya mau ke Jakarta dari daerah semuanya kan. Itu karena apa? Pusatnya masalahnya ekonominya tuh di Jakarta semuanya. Jakarta tuh pusat segala hal, ekonomi, pemerintahan, apalagi politik, everything itu terjadi di Jakarta. Jadi semua orang pengen pindah ke sini, ya. Adanya ekspansi ke negara maju. Nah ini kalau misalnya suatu negara itu dia di bank ekonominya sudah tumbuh, pertumbuhan ekonominya bagus, maka dia pasti dia punya lah investasi di luar negeri gitu kan, mungkin punya perusahaan di investasi. Nah Indonesia jangan salah, kita juga punya kok. Indonesia juga punya beberapa perusahaan Indonesia yang mereka sudah punya, bukan cuma sekedar bikin representative office ya, tapi punya pabrik atau bahkan punya memang branch-nya yang di luar negeri. Salah satunya setahu saya tuh yang punya itu adalah Indomie. Indomie itu akhirnya dia punya pabrik di Afrika. Ya, saya lupa di negara mana Afrika. Terus yang ada juga setahu saya minuman Kratin Deng. Kalau nggak tahu deh kalian mungkin tahu nggak, Kratin Deng itu dia punya pabrik di Thailand, itu domestik ya, kita nanti tinggal dicek. Lalu terjadinya arus barang, modal, dan manusia antar bangsa-bangsa dunia. Nah ini jadi maksudnya pertumbuhan ekonomi itu, jadi
Kalau ekonomi makin bagus, maka perdagangan internasional juga biasanya makin tinggi. Kegiatan ekspor impornya itu makin tinggi. Apa istilah kata, neraca perdagangannya pun makin positif. Kesimpulannya kayak gitu. Yes. Nah, kalau kita lihat apa sih yang menentukan pertumbuhan ekonomi, kan tadi udah ketahuan tuh ya, ekonomi ditentukan apa, pertumbuhan tuh dari mana aja, dampaknya, tandanya apa. Nah, itu apa yang menentukan? Nah, ini ada 7 faktor. Barang modal, ya kan, seberapa banyak barang modal ini erat kaitannya sama investasi ya. Investasi ini di negara itu gimana? Tenaga kerja itu berarti masalah, nah tadi ya, pendapatan, terus dan gitu, ini efisiensi pekerjaan, produktivitas, seberapa skill unskill labor, ya kan, itu. Nah, jadi pekerjanya itu seperti apa, makin skill atau unskill, lebih banyak yang white collar or blue collar, ya kan. Terus teknologi kita makin maju atau enggak. Uang, nah ini jadi maksudnya uang ini bisa dua ya, jadi perputaran uang. Terus yang kedua juga bisa kita melihat pada nilai tukar, karena sih kan tadi salah satu dari indikator pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya perdagangan internasional. Nah, kan slide ini perdagangan internasional kan pasti kita pakai ada namanya currency kan, mata uang yang disepakati oleh kedua belah negara. Nah, ini berarti ada kaitannya sama tingkat nilai tukar, exchange rate suatu negara. Nah, istilah kata simpelnya gitu. Biasanya suatu negara yang pertumbuhan ekonominya makin bagus, maka itu ditandai dengan nilai tukar mata uang dia terhadap mata uang asing itu akan lebih kuat. Lebih kuat maksudnya gimana? Jadi lebih bayar. Jadi istilah kata gini. Istilah kata kalau simpel, contoh simpel ya. Misalnya kalau tahun ini $1 itu kalau untuk beli dolar itu $1 itu dihargain seharga 15.000. Nah, kalau misalnya ekonomi kita Indonesia lagi bagus, bisa aja yang tadinya 15.000 turun jadi 14.900. Nah, itu namanya menguat. Jadi turun. Kita bayarnya makin dikit, itu namanya kita menguat. Nah, kalian tahu nggak mata uang paling kuat di dunia itu apa? Nah, biasanya kalau ke currency, jadi nilai exchange rate itu secara standarnya umumnya itu mereka suka dibandingkan paling gampang adalah dolar, karena dolar kan dipakai buat standar perdagangan internasional ya. Meskipun sekarang kalau kalian baca di berita itu sudah banyak negara yang tidak mau lagi memakai dolar untuk perdagangan internasionalnya, jadi disepakati bahwa ya udah kita nggak mau pakai dolar. Misalnya yang saya tahu udah ketok palu itu adalah Indonesia sama Cina. Jadi kalau misalnya kita ada hubungan dagang sama Cina, maka kita akan bayar ke Cina dengan yuan, dan yuan akan bayar ke Indonesia dengan rupiah. Dengan kayak gitu efeknya apa? Kita nggak perlu tengah-tengah. Jadi kalau waktu masih ada dolar, ini dicek dulu nih, oke, dari yuan secara nilai dolarnya berapa, Indonesia secara nilai dolarnya berapa, yang ditukar dolarnya. Akhirnya jadinya apa? Permintaan terhadap dolar itu tinggi kan. Kalau permintaan terhadap suatu mata uang itu tinggi, itu mengakibatkan nilai tukar mata uang itu akan makin menguat. Kalau kita nggak pakai itu langsung nih, kita kan berarti cut off, potong. Ya udah langsung aja yuan ke rupiah gitu kan. Itu kan potong. Jadi kan permintaan terhadap dolar itu turun hingga akhirnya nanti nilai tukar dolar itu sendirinya dia akan melemah. Indonesia sama Cina udah sepakat bahwa untuk the next perdagangan mereka nggak akan lagi pakai dolar, jadi mereka langsung pakai antara yuan sama rupiah. Dan itu akhirnya apa? Menguatkan masing-masing, menguatkan mata uang yuan juga menguatkan mata uang rupiah. This is a good choice sebenarnya kan di situ. Setahu saya juga ada beberapa lagi yang memang udah nggak mau lagi pakai dolar. Kalau nggak salah Jepang juga nggak mau lagi deh. Tinggal dicek nanti kalian baca di berita, ada beberapa. Nah, balik ke tadi. Tahu nggak mata uang paling kuat di dunia tuh siapa? Mata uangnya siapa yang paling kuat di dunia? No, it's not dollar. Bukan dolar. Juga bukan mata uang pound sterling ya. Mata uangnya Inggris bukan. Top 5 dari mata uang paling kuat di dunia itu adalah 5-5-nya itu adalah negara yang berasal dari Timur Tengah. Siapa? Nomor 1-nya adalah Kuwait, nomor 2-nya adalah Bahrain, 3 Oman, 4-nya Jordan. Yang kelima baru nyelip nih. Baru ini pound sterling. Itu karena pound sterling itu adalah mata uang paling tua sedunia. Yes, nomor 1 adalah Kuwait. Jadi $1 itu kalau ditukerin ya, istilah kata kalau orang bule ke Indonesia, timbang modal $1 tuh dia bisa kenyang makan pecel lele ya. Harganya ke saya $1 sekarang berapa? 14.900 kan, 15.000. Di Kuwait $1 itu cuma dapat 0,3 Kuwait dinar. Jadi kalau misalnya orang-orang bule itu ke sana, ke negara-negara itu, mereka lebih kere.
Dan kalau orang-orang Kuwait, Bahrain, Oman, Jordan itu ke Amerika, wah mereka orang kaya. Sama lah kayak kita, kalau kita ke Thailand, kita berasa orang kaya gitu lah. Karena kan mata uang Indonesia, rupiah dibandingkan mata uangnya baht itu kan lebih tinggi kan rupiah. Sama seperti itu. Yes. Nah, itu ya. Nah, tinggal dicek. Nah, terus manajemen. Nah ini manajemen dengan kewirausahaan itu erat kaitannya ya. Berarti manajemen itu jadi maksudnya suatu negara itu manage negaranya seperti apa, kebijakan fiskal, kebijakan moneter kalau kita ngomongin level negara. Kalau kita ngomongin levelnya perusahaan ya berarti di perusahaan itu gimana dia memanage semuanya hingga akhirnya meningkatkan produktivitas, hingga akhirnya dia bisa menekan biaya produksinya dia, dan dia bisa menjual dengan harga yang tetap dengan harga yang sama, tapi dia bisa dapat laba yang lebih rendah. Kewirausahaan ini penting kaitannya karena apa? Kewirausahaan ini kita nggak cuma mikir yang besar-besar, tapi bahkan UMKM yang kecil-kecil itu pun dia menyumbang ke pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Kan jadinya ada produktivitas, ya kan? Jadinya ada istilah kata tuh roda ekonominya berputar di dalam itu. Itu yang paling penting. Kewirausahaan tuh seperti itu. Kita nggak bergantung. Sekecil apapun yang terjadi di istilah katanya kayak urusan cuma simple as jualan apa sih efeknya jualan punya booth house itu? Oh efek itu ada perputaran uang di situ. Kalau ada perputaran uang itu ada pola konsumsi, itu akan ngefek ke ekonomi. Kan ada jual ada beli gitu kan. Informasi ini juga penting. Jadi informasi itu adalah sekarang kita masih tahu kan kadang tuh informasi itu lebih berharga. Karena tahu mana yang paling prospektif di masa depan, ya kan, mana yang boleh, mana yang enggak, itu yang paling penting kan. Situasi-situasi seperti itu. Ini kayak sekarang ini di Covid ini kan di Covid dan di situasi yang sekarang sudah sangat terbuka informasi, itu kan kita bisa dapat banyak informasi. Kita tahu di sini bisa apa, di sini mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang prospektif, mana yang nggak prospektif. Itu yang kayak gitu. Itu salah satu penentu pertumbuhan ekonomi itu seperti itu. Modelannya kayak gitu. Ya. Yeah. Oke. Terus ada juga faktor ekonomi yang mempengaruhi bisnis. Kalau tadi kan secara umum ya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada spesifik nih yang mempengaruhi bisnis itu apa sih? Manusia, ya kan, tadi tenaga kerja ya. Lalu kualitas tenaga kerja itu penting. Kualitas tenaga kerja. Kenapa sih banyak tingkat pengangguran Indonesia itu masih tinggi gitu kan? Kenapa? Meskipun kita di level SMA, banyak orang yang level SMA itu banyak yang menganggur, bahkan yang anak-anak S1 pun banyak yang menganggur, karena dianggapnya mereka nggak skillful. Soft skillnya tuh nggak ada, soft skillnya, keahliannya gitu. Itu yang akhirnya jadi kalah saing. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah model kita punya apa? Indonesia kita masih lumayan punya sumber daya yang masih bagus, tapi kalau kita tidak kelola dengan baik, kita tidak jaga, itu akan habis. Sama seperti minyak. Negara tadi, 4 negara yang punya mata uang paling kuat sedunia itu kan mereka majority-nya itu bergantung utamanya sama produksi minyak. Mereka harus ingat minyak itu akan ada habisnya, ya kan? Dan mereka harus sudah bisa bikin persiapan, prepare nih kalau minyak habis mereka akan ngegantungin diri dari mana. Kalau enggak mereka akan mendadak miskin, silakan seperti itu. And then kemajuan iptek ya, teknologi informasi, wah itu udah pasti jelas. Simpelannya apa? Siapa sih yang berpikir bahwa kita akan punya teknologi itu jadi bikin ada Gojek, ada Grab? Itu kan dulu about 5 years ago itu nggak kepikiran. 10 tahun juga orang belum kepikiran bisa pesan Gojek pakai handphone doang, ya kan? Itu kan artinya pertumbuhan bisnis ya. Terus dan tingkat inflasi ini juga penting kalau buat sektor bisnis. Inflasi kenapa? Inflasi tadi kan udah dibahas kan, inflasi itu artinya inflasi itu berarti membuat gini, kita kalau inflasinya tinggi nih, misalnya di atas kan tadi kalau Korea kan ini masih di bawah 1%. Jadi silakan gini, duit kita saat ini itu kita lebih dengan income yang sama. Misalnya kalian udah kerja nih bulanan, gaji bulanannya misalnya sebulan dapatlah 5 juta, ya kan? Terus tahun berikutnya, tahun depan ternyata nggak ada perubahan, gaji tetap 5 juta, tapi inflasi naik. Berarti kalian tahun ini, ya kan, kalian tahun lalu itu lebih kaya daripada kalian tahun ini karena inflasinya. Yes, itu yang bikin efek. Terus ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini adalah yang dikeluarkan sama Bank Sentral. Ini nanti kita akan belajar detailnya setelah UTS ya, Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Jadi Bank Sentral itu tiap
bulan dia akan ngeluarin standar interest rate, suku bunganya. Suku bunga tuh maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kalian minjem duit di bank, ya kan, biasanya ini buat investor, pasti kan kalau paling suka denger deh, kalau misalnya kalian minjem duit atau punya kartu kredit kan pinginnya nyari yang bunganya rendah. Kenapa bunganya rendah? Istilah lagi nih, kalau kalian minjem 1 juta terus ternyata bunganya itu 10%, berarti kan untuk ngelunasin sejuta itu sebenarnya kalian kan membayar 1 juta plus 10%-nya atau 100.000, ya kan? Berarti 100.000 adalah biaya yang kalian bayar. Semakin rendah tingkat bunga, ya kan, maka orang akan semakin mau minjem atau mau invest. Karena apa? Oh, biayanya lebih rendah, returnnya lebih gede, gitu maksudnya, ya. Interest rate itu, jadi kalau makin rendah bunganya gitu kan, maka orang tuh akan lebih cepat ngebalikin utang karena ngerasa oh ini bunganya nggak gede, rendah. Ya kayak gini, kalian kalau nyari KPR pasti emang nyari yang bunganya tinggi? Enggak dong, pasti yang nyari yang flat, ya kan, nyari yang flat atau nyari yang bunganya lebih rendah dibandingkan yang itu, karena nggak mau, itu kan bunga kan ongkos yang kita bayar soalnya kan ke bank. Nah itu jadi maksudnya itu, ya. Nah kira-kira Indonesia sama Korea gimana? Mungkin saya lupa ini sudah bahas. Indonesia, salah satu keunggulan dari neraca perdagangannya Korea itu adalah mereka tinggi di investasi. Kenapa mereka tinggi di investasi? Ternyata begitu kita telusuri lebih jauh, tingkat suku bunga di Korea itu rendah. Which mean investor itu membayar biaya yang lebih rendah. Seberapa rendah? Jadi di tahun terakhir ya, data mereka itu adalah di tahun 2019 tingkat interestnya mereka hanya 1,25%. Indonesia gimana? Indonesia tuh masih tinggi. Kita semuanya masih di atas 5%. Jadi di tahun 2019 saat Korea itu 1,25, Indonesia 5%. Yes, 5 kali lipatnya Korea. That's why tingkat investasinya di Korea tuh lebih tinggi daripada Indonesia. Pertama, selain masalah kita buat investasinya ribet ya, secara peraturan kita belum mendukung, iklim bisnisnya juga interest rate-nya itu tidak begitu menggiurkan lah istilah kata buat investor dibandingin sama Korea, ya, simpelnya kayak gitu. Nah, ini secara umum ada 5 teori-teori pertumbuhan, ya. Ada optimum, ada neoclassic, endogenous, Schumpeter, sama Harrod-Domar teori. Nah, optimum itu berarti dia bilang pertumbuhan itu dia tentukan sama tingkat efisiensi produksi yang tinggi sama GDP per kapita yang tinggi. Jadi kalau negara itu, GDP per kapita itu apa? Pendapatan rata-rata per orang. Kalau di GDP kan satu negara, per kapita itu berarti per orangnya. Jadi per orang tuh rata-rata berapa dia punya income-nya tuh berapa, income rata-rata satu negara itu. Jadi kalau misalnya income rata-rata di negara itu, income per orang di negara itu makin tinggi, ya kan? Dan efisiensi produksinya makin tinggi. Efisiensi produksi bisa dilihat dari mana? Misalnya untuk menjual satu barang yang sama, dia bisa dapat laba yang lebih tinggi gitu. Maksudnya dengan selling yang sama, misalnya kata simpelnya gini, kalian kan Indonesia tuh itu kita mengimpor daging ya, kita tuh mengimpor daging dari Australia, New Zealand, terus Amerika ya, domestik Amerika. Nah ini satu daging yang sama sekilo gitu kan, misalnya semuanya 3 negara ini, Amerika, siapa tadi, New Zealand gitu kan, terus Switzerland, itu misalnya per kilonya harganya kita ngimpor 80.000, tapi ternyata di 80.000 tuh Amerika cuma dapat misalnya untung 5.000, New Zealand dapat 10.000, ya kan, terus Switzerland mereka dapat 15.000. Nah itu yang untungnya paling gede, berarti dia lebih efisien. Itu yang kayak gitu ya simpelannya. Nah kalau di neoklasik, nah ini antara neoklasik sama yang Harrod-Domar itu mereka lumayan mirip-mirip. Jadi miripnya maksudnya apa? Dibilang bahwa pertumbuhan ekonomi itu ada karena masyarakatnya itu tingkat tabungan sama investasinya tinggi. Yes, makin banyak orang yang nabung, makin banyak orang yang melakukan investasi atau makin banyak investasi masuk, maka itu artinya ekonominya makin tumbuh. Itu adalah pandangan dari neoklasik sama Harrod-Domar. Jadi dia ngeliatnya dari tabungan sama investasi. Yes. Nah, endogenous growth theory maksudnya apa? Endogenous itu artinya terus tumbuh ya, tumbuh menumbuh. Jadi kalau ini endogenous berarti dia ngeliatnya dari teknologi. Negara yang punya teknologi yang paling bagus, ya kan? Atau gini, semakin negara itu teknologinya makin bagus, makin canggih, maka dia pertumbuhan ekonominya pun juga makin bagus. Gitu kan?
Simple kayak tadi kan, bandingin teknologi Indonesia sama Korea, jelas Korea lebih unggul, kelihatan kan secara GDP-nya per kapitanya dia lebih tinggi, kayak itu sebenarnya gitu. Jadi dia menitik beratkan pertumbuhan ekonomi itu pada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan itu akhirnya akan membuat mereka lebih kaya lagi gitu. Itu ya. Nah, kalau Scrum Tour gimana? Scrum Tour teori kalau dia lebih menitik beratkan pada kewirausahaan, jiwa entrepreneur. Jadi kalau dia lebih ke orang dibebaskan untuk punya usaha, berbisnis. Ya kan, nah, berbisnis nanti kan berbisnis, bikin usaha gitu kan. Ya udah, tapi nantinya ini akan erat kaitannya si Scrum Theory itu sama kapitalis. Kita nanti akan belajar tentang sistem ekonomi nanti di bab terakhir ya. Mungkin saya lupa pertemuan 14 atau 15. Jadi di kapitalis itu jadi maksudnya semuanya tuh pola pikirnya ya udah siapa yang mampu dia yang beli, ya kan? Ya kan, jadi mereka kapitalis, profit oriented. Nah, pola pikir gitu, profit oriented, bikin usaha yang penting untung dan untung aja gitu. Jadi itu Scrum tuh ngeliatnya teori ekonomi, jadi pertumbuhan ekonomi. Jadi gimana, pertumbuhan ekonomi makin banyak usaha, ya kan, makin banyak perusahaan, yang bikin produksi, maka itu tandanya tuh itu pertumbuhan ekonominya makin bagus parameternya itu. Nah, saya rasa ini untuk pertemuan ekonomi di pertemuan ini di minggu ini saya tidak memberikan pertanyaan diskusi gitu kan. Tapi but feel free kalau kalian ada yang pengen ditanyakan atau ingin didiskusikan di rubrik diskusi gitu kan. Good luck untuk UTS-nya gitu kan. Dibaca dari bab 1 sampai bab 7-nya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7-nya gitu kan. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di forum Q&A gitu kan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.